warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Insan Sukovindo. Kembali lagi dalam sesi Podcast Bincang Pintar Knowledge Management. Podcast Bincang Pintar Knowledge Management akan menghadirkan narasumber berpengalaman untuk membahas informasi seputar bisnis perusahaan, pekerjaan, dan isu-isu terkait lainnya yang penting untuk para insan Sukovindo ketahui. Perkenalkan, saya Yohana Amelia Gabriela, dan podcast Bincang Pintar hari ini akan membahas mengenai salah satu pemahaman dasar superintending, yaitu jasa inspeksi. Sudah hadir bersama kita hari ini Bapak Rikrik Supriyadi. Halo, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat selalu, Mbak. Baik ya Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Sebelum saya memulai sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan profil singkat narasumber hari ini. Bapak Rikrik Supriyadi yang lahir di Bandung 13 November 1968 sudah mengawali karirnya di PT Sukovindo dari tahun 1992 sebagai MT di PT Sukovindo Cabang Denpasar, Bali. Selanjutnya, Bapak Rikrik juga sudah melanjutkan karirnya di kantor pusat PT Sukovindo Jakarta, lalu menjadi pimpinan KSO Sukovindo Surveyor Indonesia, menjadi Direktur KSO di cabang Singapura, cabang Malaysia, dan cabang Hong Kong. Yang selanjutnya, Bapak Rikrik sekarang menjadi Kepala SBU Komoditi dan Solusi Perdagangan. Oke, mari kita masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal nih Pak, hari ini kita akan membahas tentang jasa inspeksi. Oke, sebelum saya bertanya lebih detail, boleh diceritakan terlebih dahulu nih Pak, bagaimana sih sejarah jasa inspeksi di PT Sukovindo? Ya, Mbak Gebi, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau mengenai sejarah ini panjang sekali dan saya sangat tertarik dengan sejarah awalnya Sukovindo. Jadi Sukovindo itu kan berdiri tanggal 22 Oktober tahun 1956. Nah, jadi awalnya memang pekerjaan Sukovindo adalah melakukan pemastian, ya, menghitung jumlah barang, ya waktu itu adalah beras. Ya, beras yang akan dikirim ke beberapa daerah di Indonesia, itu untuk pemuatan ke atas kapalnya dilakukan oleh Sukovindo. Ya, jadi menarik sekali, karena waktu itu pun juga katanya, konon beritanya bahwa petugas surveyor kita pun juga terbatas, sehingga ada orang yang sedang melakukan kerja apa gitu kan, oke semuanya ikut melakukan tally gitu. Ini menarik sekali ya, dan itu sekarang sudah mulai berkembang dan bahkan menawarkan jasa-jasa lain terkait dengan pemastian dan inspeksi. Gitu, Mbak. Oke Pak, berarti memang dari awalnya jasa ini ada dari mulai kekurangan orang seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi pekerjaan banyak gitu ya, orang kurang, istilahnya orang yang lagi main layangan pun juga ditarik gitu loh. Baik Pak, baik. Sangat menarik sepertinya. Iya. Nah, kalau untuk perkembangan terkait jasa inspeksi di Sukovindo nih Pak, dari dulu sampai sekarang, ada nggak sih Pak perkembangannya? Oh, sangat berkembang sekali ya. Juga ini terkait dengan perkembangan zaman, di mana sekarang kan sudah mulai menggunakan IT, ya, sistem informasi. Jadi kalau dulu kegiatan-kegiatan secara manual, kita menghitung barang itu dilakukan dengan menggunakan teli gitu ya, barang satu masuk, kemudian kita lakukan pendataan. Nah, sekarang kan bisa dengan menggunakan RFID misalkan, ya, menggunakan GPS untuk pemastian distribusinya dan lain sebagainya. Ini sangat berkembang pesat, gitu ya. Makanya kita pun juga sekarang harus mulai melakukan kegiatan-kegiatan berbasis IT untuk penunjang kegiatan ICT, inspection, testing, dan certification di Sukovindo ya. Oke, kalau dari perkembangan yang telah Bapak sebutkan tadi, nah yang paling signifikan Bapak rasakan itu apa Pak? Ya, yang paling saya rasakan adalah kecepatan penyampaian hasil pemeriksaan di lapangan. Ya, kalau dulu selesai kita melakukan pemeriksaan, itu ada HPL, hasil pemeriksaan lapangan, kemudian ditandatangani basah, kemudian dibawa oleh inspektor ke kantor.
Nah, kemudian disampaikan kepada atasannya untuk dibuat laporan. Sekarang tidak perlu seperti begitu. Jadi laporan secara online, ya, kemudian juga menggunakan elektronik pelaporan, gitu ya. Jadi data hasil pemeriksaan sudah sampai dulu ke kantor. Nah, kemudian nanti ada supporting dokumen atau penunjang-penunjang hasil pemeriksaan itu belakangan. Misalkan ada tanda tangan basah, gitu ya, belakangan. Tapi intinya laporan masuk dulu ke kantor. Nah, kantor sudah melakukan proses. Nah, itu sudah bisa tampilkan di dashboard. Gitu ya. Ini yang suatu perkembangan yang luar biasa menurut saya. Berarti dari aspek IT-nya ya Pak ya? IT, betul, sistem informasi. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, jasa inspeksi ini kan erat kaitannya dengan regulasi ya Pak ya? Nah, instansi atau badan regulator mana saja sih yang terkait dengan jasa inspeksi Sukovindo? Mungkin bisa dijabarkan Pak? Iya, jadi perkembangannya begini Mbak Gebi ya. Awal-awal tahun 90-an itu Sukovindo porsi kegiatan pemerintah itu adalah 80%, kemudian yang komersialnya adalah 20%. Ya. Tapi sejak sedang mulai melakukan reformulasi ya tahun 9 ya kurang lebih sekitar 2005 atau 2006 itu sudah porsinya sudah berbalik. Jadi 80% komersial dan 20% adalah pemerintah. Nah, sehingga nanti kegiatan-kegiatan Sukovindo lebih sustain. Jadi artinya kalau dulu kegiatan pemerintah yang ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan kementerian lainnya itu mencakup porsi yang 80% ya dulunya ya. Nah, sekarang tinggal 20%. Jadi ketika nanti kegiatan-kegiatan terkait dengan jasa pemerintah sudah habis, misalkan kita masih punya jasa-jasa tradisional. Nah, jadi kembali tadi adalah kegiatan-kegiatan yang jasa regulasi pemerintah terkait dengan regulasi ekspor impor dari Kementerian Perdagangan, regulasi tentang pemastian atau survei dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Seperti yang kita ketahui bersama kan Pak, saat ini dikenal juga sebagai sebutan era industri 4.0. Nah, dengan era industri 4.0 ini, apakah ada Pak dampaknya bagi kegiatan jasa inspeksi ini? Oke, nah, terima kasih Mbak Gebi. Jadi menarik nih terkait dengan 4.0. Karena kita harus adaptif ya dengan perkembangan zaman gitu ya, bahwa sekarang sudah perusahaan-perusahaan sudah melakukan kegiatan atau implementasi terkait dengan skema 4.0. Nah, jadi kalau boleh saya sampaikan, 4.0 itu adalah lebih ke arah bagaimana kita melakukan kegiatan pembuatan produk, kemudian bagaimana delivery-nya, ya. Kemudian bagaimana sistem itu mengcover semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan produksi. Nah, terkait dengan inspeksi, nah itu tidak bisa dialihkan atau tidak bisa digantikan oleh robotik misalkan ya, sistem gitu. Karena apa? Karena di dalam jasa ICT itu ada diwajibkan seorang inspektor atau seorang pelaksana harus memiliki brevet, memiliki suatu sertifikasi gitu ya. Kan tidak mungkin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sesuai dengan standar, misalkan military standar 105E, kemudian ada single sampling plan, itu kan lebih ke arah professional adjustment. Nah, jadi tidak bisa itu diserahkan kepada robot, tidak bisa diserahkan kepada sistem. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, kalau ada perlu penjelasan, nah itu orang-orang yang memiliki brevet itulah yang akan menjelaskan atau menyampaikan informasinya. Ya. Nah, ini juga terkait dengan ketentuan-ketentuan internasional. Ada GMP, ada HACCP, kemudian mungkin di Indonesia-nya ada terkait dengan sertifikasi ISO atau apapun. Nah, itu jadi pelaksana itu harus memiliki brevet. Ya, memiliki brevet. Nah, mereka yang akan melaksanakan. Pun kalau terkait dengan tools, boleh-boleh saja. Tools pemeriksaan bisa menggunakan teknologi yang canggih, robotik, ya, atau mungkin dengan Google yang ada kameranya. Jadi artinya seorang inspektor itu memakai kamera yang dipasang di kacamatanya gitu. Atau bisa dengan menggunakan sistem Android. Ya, Android, nah, nanti si inspektor atau siapapun yang
perintahkan untuk melaksanakan kegiatan, kita hanya mengarahkan kameranya kepada subjek yang akan diperiksa. Tidak perlu orang ke sana, tidak perlu inspektor datang ke sana, gitu kan. Tapi kembali, professional adjustment itu ada di kantor pusatnya atau di kantor cabangnya, yang mengarahkan bahwa coba buka packaging nomor 1, buka nomor 5, nomor 10, nomor 15. Nah, itu kan berarti orangnya. Ya, orangnya yang di kantor pusat yang akan mengendalikan. Tapi tools-nya tadi, ya robotik boleh, gitu ya, menggunakan sistem atau mungkin ada infrared segala macam, atau mungkin dengan menggunakan QR code sekarang, gitu ya. Kalau dulu pemeriksaan itu dilakukan secara manual, ya, kita harus menghitung menteli lah, gitu istilahnya ya, berapa jumlah barang yang masuk ke kontainer, berapa jumlah yang memuat barang yang termuat ke dalam kapal. Kita tempelkan sekarang RFID, kemudian kita read ya dalam jarak 20 meter misalkan, bisa ke semuanya. Even kontainer sudah tertutup, kalau sudah di dalamnya ada RFID, di read aja udah ketahuan itu jumlah barangnya dalam kontainer. Nah, itu kan tools ya. Tapi kembali ya, 1.0 itu tidak bisa menggantikan professional judgment seorang inspektor, gitu ya. Gitu kira-kira. Oke, Pak. Berarti memang sistem atau tools ini memang sangat membantu, tapi bukan berarti untuk menggantikan surveyor itu sendiri ya, Pak ya? Betul. Misalkan ada permasalahan di pengadilan, ada permasalahan di asuransi, apakah robot bisa mempertanggungjawabkan? Iya. Orang kita, inspektor yang punya brevet tadi, punya sertifikat, yang mungkin ada penimbang bersumpah, surveyors dan lain sebagainya, itu perlu untuk menjalankan kegiatan bisnis ICT ini. Tidak bisa semuanya diserahkan kepada otomasi ya, menggunakan robot atau sistem. Iya. Oke, Pak. Nih, yang saya tahu kan ya, inspeksi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu inspeksi teknik dan inspeksi umum. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, apa sih perbedaannya? Ya, jadi kalau memang awalnya Sugovindo itu lahir dari inspeksi umum. Ya, inspeksi umum. Nah, karena itu tadi memeriksa komoditas pertanian, pemeriksa komoditas mungkin consumer product lah ya, bahan-bahan makanan dan sebagainya. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman, barulah ada inspeksi teknik, inspeksi keteknikan, ya kan? Bagaimana kita melakukan inspeksi terkait dengan mesin, ya, bagaimana dengan sistem informasi atau menggunakan bagaimana kita melakukan pemastian terhadap pemeriksaan otomotif misalkan kan. Nah, jadi awalnya memang dari inspeksi umum, kemudian dikembangkan menjadi inspeksi teknik berdasarkan perkembangan zaman. Ya, karena tidak bisa kita mempertahankan terus inspeksi umum, sementara zaman kan sudah berubah, gitu kan. Pemeriksaan rig, ya kan, pemeriksaan mungkin eskavator, pemeriksaan mungkin valve di perusahaan-perusahaan, nah itu kan inspeksi teknik. Gitu. Ya. Oke, memang berarti perbedaan yang ini dari kita diawali dari jasa inspeksi umum, lalu sejalan dengan perkembangan zaman, lahirlah nih jasa inspeksi teknik ya Pak ya. Ya, diversifikasi ya. Kembali lagi, surveyor itu akan hidup kalau bisa mengikuti perkembangan zaman, adaptif terhadap perubahan, nah itu pasti bisa survive. Nah, kalau hanya tetap di inspeksi umum, jasa tradisional, sementara orang sudah melakukan kegiatan pemeriksaan pesawat, pemeriksaan yang canggih-canggih, ya kita akan ketinggalan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait cakupan wilayah kerja. Apakah surveyor Sukovindo sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan apakah penyebarannya ini sudah merata sesuai dengan potensi cabang masing-masing? Betul. Jadi saat ini memang keunggulan dari Sukovindo adalah punya titik-titik layanan di hampir di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Ya, kalau misalkan bicara ada pemeriksaan di Timika, kita ada. Di Nunukan ada, gitu ya. Di Batu Licin sampai ke mungkin ke Sabang dan sebagainya. Nah, itu bisa kita laksanakan, kita lakukan. Nah, kembali lagi, ya, si portofolio yang melakukan atau sebagai pemilik jasa itu harus melakukan kegiatan peningkatan kompetensi di masing-masing daerahnya. Misalkan, ya kalau kita bicara Pontianak, di sana ada CPO. Nah, kita bekali dengan bagaimana si pelaksana di lapangan di sana itu bisa melakukan kegiatan CPO dengan baik, gitu ya.
Nah, kemudian mungkin di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin consumer product. Ya, consumer product itu terkait dengan mungkin tekstil, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, itu tugas dari pemilik portofolio untuk mengembangkan kinerja, mengembangkan kompetensi di sana, supaya nanti seluruh kegiatan yang ada di negeri ini bisa dilakukan oleh Sugovindo. Ya, misalkan ada suatu kegiatan dilakukan di suatu daerah tersebut tidak ada kompetensinya. Kita kan punya kompetensi di cabang-cabang yang lain. Nah, kita tugaskan, ya. Isinya kalau di kami di KSP itu adalah anchor. Ya, ada anchor tekstil, produk tekstil itu ada di Bandung misalkan, dan di Surabaya, misalkan seperti itu. Nah, ketika di Medan ada kegiatan pemeriksaan tekstil, sementara di Medan kompetensinya kurang, ya udah kita coba orang-orang yang dari Bandung, orang-orang yang dari Surabaya kita tugaskan untuk melakukan sambil melakukan istilahnya pelatihan, ya, transfer knowledge, ya, buat mereka juga magang ketika nanti suatu saat bisa dilakukan sendiri tanpa cabang yang lain. Begitu kira-kira. Pak. Berarti memang sudah tersebar, penempatannya juga sudah sesuai dengan potensi masing-masing cabang di wilayah tersebut ya Pak ya. Betul. Jadi memang tinggal nanti kalau ada permintaan baru itu tinggal dikembangkan lagi surveyornya dengan brevet-brevet tertentu gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Oke.